Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Dimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pocong Tenaga bagian 3 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ceritanya. Pocong tetangga. Suara itu hilang. Tika menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka semua menyarankan untuk mengembalikan uang yang Ampung curi. Tika bingung lantaran Jubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, tiba-tiba saja seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. Ibu, Zahra muncul dari dalam kamar. Tika tidak menjawab. Ia terus membenturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Ibu, kenapa? Zahra mendekat perlahan, lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menyeringai mengerikan pada Zahra. Anak itu berteriak. Tidak lama kemudian, Amila muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya yang aneh dan mengerikan itu. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya perlahan. Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya. Pocong yang merasukinya itu benar-benar sudah marah. Kali ini, dia akan menghabisi semua keluarga Ampung. Untungnya, Amila berhasil lari keluar rumah. Sementara Zahra tidak bisa lari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang mungkin. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkannya ke kepala Zahra. Tapi dari pintu rumah muncul Pak Darsoni, seorang ustadz kampung. Ia lari dan menabrakkan dirinya sendiri pada tubuh Tika. Pisau di tangan wanita itu menebas sembarang arah hingga melukai lengan Pak Darsoni. Dengan susah payah, akhirnya Pak Darsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Pak Darsoni berlumur darah karena menyentuh wajah Tika. Ia membisikkan ayat-ayat Quran ke telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak, memukul-mukul punggung Pak Darsoni. Warga mendengar kegaduhan. Mereka berkerumun di mulut pintu rumah Tika, terkecuali Jubaidah. Ia tidak peduli apapun yang terjadi pada keluarga Ampung. Amila dan Zahra sudah diamankan warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tubuh Tika perlahan lemas, matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Pak Darsoni tidak bertemu dengan Amila yang sedang minta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya. Pak Darsoni menyarankan Tika agar tinggal bersama keluarga Pak Darsoni untuk sementara waktu, karena takut terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Tika mengiyakannya dan berharap kalau Pak Darsoni bisa membantu permasalahannya. 2 hari tinggal bersama keluarga Pak Darsoni, pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Pak Darsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Pak Darsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layaknya keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Pak Darsoni mendatangi Jubaidah, membujukkan agar mau menerima uang yang dicuri Ampung. Tapi tetap saja wanita itu keras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan keluarga Ampung. Susah, Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya.
Pak Darsoni duduk di atas sofa. Ia membuka peci, lalu meletakkannya di atas sofa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Darsoni terdiam. Ia sedang berpikir. Begini saja, kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sedekah untuk jenazah Pak Rusdi. Tika mengangguk. Besoknya, ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu, Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasihati Tika, ada juga yang menyumpahi, lalu marah-marah. Tapi Tika, dari sela-sela tanah kuburan, perlahan muncul asap kental diiringi dengan suara rintihan. Kembalikan tali kain kafanku. Tika hampir lupa kalau tali kain kafan juga sempat dicuri oleh Ampuh. Baik, aku akan cari tali itu, kata Tika. Segera Tika lari. Yang ada di benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang sapi tank. Mau tidak mau, sapi tank di rumahnya harus dibongkar. Sesampainya di kampung, dia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya untuk membongkar septic tank di rumahnya. Tika tahu tidak mudah menemukan tali itu, tapi mau bagaimanapun, ia harus mencobanya. Maaf Mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank, saya tidak sanggup. Tika diam sejenak. Tak apa, biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar septic tanknya aja. Memangnya apa yang Mbak cari? Tanya Ruslan. Pokoknya benda penting. Bisa ke rumah sekarang? Tanya Tika. Bisa Mbak, sebentar ya. Ruslan masuk ke dalam rumahnya, lalu muncul kembali dengan membawa palu pemecah batu dan juga linggis. Dengan susah payah, Ruslan membongkar septic tank rumah Tika. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk ke dalam septic tank. Tubuhnya tenggelam sedada. Bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba ke segala arah mencari tali. Ketemu Mbak? Tanya Ruslan dari atas. Tika menggelengkan kepala. Namun tak lama kemudian, lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kafan. Anehnya, tali itu seperti tersangkut pada sesuatu, sehingga susah dicabut. Susah dicabut nih, kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak, mengeluarkan seluruh tenaganya. Tali lepas, Tika terjungkal. Untung saja, ia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar, kalau tali itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan, lalu mencuci tali tersebut. Itu tali apa Mbak? Tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, ia kembali menghampiri Ruslan dan memberikan sejumlah uang. Ini uang upahmu. Wah, besar sekali Mbak. Iya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali septic tanknya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup septic tank. Lanjut Tika. Baik Mbak. Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam hari, Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkukuk dari balik pepohonan, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kafan dari dalam plastik warna hitam. Ini, kukembalikan talinya, ujar Tika. Wajahnya jelas ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. Pak Rusdi, tolong kembalikan suamiku. Kali ini, Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah,
tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika terkejut. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya, lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Dari kegelapan muncul Amprung yang berjalan tertatih-tatih. Segera Tika berlari ke arah suaminya, lalu memeluknya sambil menangis. Amprung terlihat sangat kelelahan. Tika pun mengangkatnya pulang. Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Amprung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi. "Maafkan kami," desis Amprung. Dan cerita tentang pocong tetangga pun selesai.